Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini Anda jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga penyakit yang teman-teman alami seperti GERD, anxiety disorder cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dengan senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan. Baik, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian mengenai cara menaikkan berat badan akibat gangguan cemas dan asam lambung. Silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Jadi bagaimana cara kita menaikkan berat badan akibat daripada gangguan lambung dan gangguan cemas? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang yang memiliki gangguan lambung dan cemas berlebihan ini biasanya berat badannya turun drastis. Itu diakibatkan karena lambung tidak mampu mencerna makanan yang masuk ke lambung secara maksimal. Coba Anda lihat video saya pertama kali membuat video channel ini, betapa kurusnya saya, tapi coba Anda bandingkan saat ini video-video terbaru saya, coba Anda bandingkan apakah ada perubahan. Memang betul itu yang pernah saya alami dulu waktu awal terkena gangguan cemas dan asam lambung ini. Berat badan saya itu kurang dari 55 dan alhamdulillah saat ini berat badan saya sudah mulai naik sekitar 59 kg. Jadi bagaimana caranya? Baik teman-teman, yang pertama adalah asupan gizi kita itu harus seimbang. Dalam arti begini, ketika kita memilih pola makan kita apa yang baik untuk mengatasi asam lambung. Jadi intinya dari penyakit ini, bagaimana cara kita menaikkan berat badannya itu ada terletak pada lambung kita. Karena apa? Ketika kita memiliki gangguan lambung, apapun yang masuk ke lambung kita, ke pencernaan kita itu tidak mampu dicerna dengan baik oleh lambung kita. Karena lambung kita itu masih dalam keadaan belum optimal, atau ada penyakit seperti gastritis, tukak lambung, asam lambung diproduksi secara berlebihan. Nah, jadi itu tidak mampu diserap secara maksimal oleh lambung kita, sehingga apapun yang kita makan itu tidak ada artinya. Jadi untuk teman-teman yang masih pantang makanan saat terkena asam lambung, mulai saat ini jangan terlalu dipantang. Karena sebenarnya itu yang menyebabkan berat badan kita itu turun drastis. Akibat daripada kita itu makan dipantang terus. Kita tidak berani makan ini, tidak berani makan itu. Akibat daripada kita khawatir, kita takut, kita ragu. Padahal ketika kita terlalu sering pantang makanan itu menyebabkan berat badan kita itu turun. Akibat daripada nutrisi yang kita makan itu tidak ada. Kita hanya makan putih, dalam arti tidak ada sambal sama sekali, tidak ada rasanya. Kita betul-betul pantang makanan itu, sehingga itu yang menyebabkan berat badan kita itu turun, teman-teman. Jadi mulai saat ini ketika Anda mau menaikkan berat badan Anda kembali, jangan terlalu dipantang. Silahkan dipantang tapi jangan terlalu dipantang. Jangan Anda tidak berani makan yang berwarna-warni, dalam arti masih takut makan sambal, masih takut makan asam, masih takut makan pedas. Silahkan tapi sedikit, jangan terlalu berlebihan. Seperti saat ini saya itu berani makan goreng, tapi saya tidak berani makan yang terlalu banyak, sedikit, guna untuk menjaga menstabilkan asam lambung kita supaya tidak terjadi asam lambung itu diproduksi secara berlebihan, sehingga asam lambung itu tidak naik. Jadi tetap kita jaga. Dan kita usahakan makan sayur, perbanyak makan sayur kelor, sayur brokoli, sayur sawi. Nah, itu makanan-makanan yang sangat baik untuk menambah berat badan. Jangan lupa Anda itu harus sering-sering makan ikan, makan daging. Menurut pribadi saya bahwa ikan itu sangat banyak manfaatnya.
dan itu baik untuk orang yang mengalami asam lambung. Tapi intinya jangan terlalu dipantang, silahkan makan karena tubuh ini membutuhkan nutrisi. Ketika kita mengalami asam lambung, cemas berlebihan, jika kita terus pantang, maka nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ini berkurang, sehingga itu berat badan kita turun dan juga akibat daripada cemas kita berlebihan. Oleh sebab itu, kelola pikiran Anda. Selanjutnya yaitu adalah jangan Anda pernah begadang. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa orang yang memiliki asam lambung dan gangguan cemas ini sering sekali mengalami yang namanya sulit tidur, insomnia. Jadi bagaimana caranya supaya Anda itu mampu mengontrol pola pikir Anda sebelum Anda tidur sehingga tidur Anda terjaga dengan baik. Minimal kita itu tidur 6-8 jam tiap malam, sehingga di pagi hari kita merasa itu badan kita itu agak fresh, lebih enjoy, lebih menikmati, kita merasa sehat dan bersyukur setiap saat. Intinya jangan begadang. Selanjutnya yaitu adalah perbanyak minum air putih, minimal 8 gelas. 8 gelas air minum jika dihitung 2 liter. Nah, Anda itu harus sering-sering minum air putih. Karena air putih ini selagi dia bisa menambah berat badan dan juga bisa mengurangi reflux yang ada di lambung kita, bisa membuat asam lambung kita itu normal, bahkan bisa menyembuhkan asam lambung jika kita konsisten. Dan jangan sampai kita itu kekurangan air. Dan yang terakhir yang harus Anda lakukan untuk menaikkan berat badan yaitu adalah angkat beban. Dalam arti di sini memang kita memiliki asam lambung, GERD, cemas berlebihan, sangat hati-hati ketika kita mengangkat beban. Karena apa? Biasanya orang yang memiliki asam lambung GERD nih, ketika dia mengangkat beban yang berlebihan, maka itu dapat menyebabkan Anda itu kambuh. Saya dulu begitu, tapi angkat beban yang begitu berat. Tapi untuk saat ini ketika Anda ingin menaikkan berat badan Anda, silahkan Anda latih. Mulai saat ini Anda latih angkat berat. Dalam arti di sini bukan angkat beban yang begitu berat, cukup barbel 3 kilo Anda olahraga setiap hari. Dalam arti angkat beban 3 kilo, barbel yang 3 kilo itu Anda angkat, dan itu Anda latih bertahap demi bertahap. Misal Anda itu sebelum olahraga atau sesudah Anda olahraga, Anda berjemur, silahkan Anda itu olahraga dengan angkat beban barbel yang beratnya itu 3 kilo. Nah, ini Anda akan lakukan setiap hari selesai olahraga. Dan jangan lupa saya sebutkan tadi bahwa Anda jangan lupa olahraga. Setiap hari Anda latih bertahap demi bertahap, karena orang yang memiliki gangguan lambung dan cemas berlebihan ini harus dia itu betul-betul latihan. Ini ada teman saya dari Lombok juga, penderita GERD. Dia menyarankan, dia juga penderita asam lambung, cemas berlebihan. Menurut beliau bahwa cara menaikkan berat badan ya olahraga setiap hari. Dia latih bertahap demi bertahap, karena keinginan, kemauan untuk sembuh itu yang paling penting. Karena teman-teman, ketika kita sudah yakin, sudah mau sembuh, semangat kita itu sudah jauh lebih banyak daripada ketakutan kita, maka itu sudah menunjukkan 50% bahwa kita itu mau sembuh. Jadi Anda itu jangan pernah putus semangat, tetap yakin, tetap optimis bahwa Anda itu bisa melewati ini semua. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa orang yang memiliki gangguan lambung ini sering sekali kita menemukan rata-rata berat badannya itu lurus. Memang ada juga orang yang berat badannya tetap ideal, bahkan ada yang lebih obesitas akibat dari asam lambung ini. Dan sehingga apa yang menyebabkan orang itu berat badannya ideal? Memang dia tidak pernah pantang. Yang cuma dia pantang hanya santan, hanya beras ketan, duren, yang sifatnya gas yang terlalu berlebihan. Tapi untuk teman-teman yang lagi parahnya, jika kita cukup kita pantang makanan itu 1 minggu, setelah itu kita mencoba. Intinya Anda itu jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, pasti Anda itu bisa. Di sini saya berbagi sesuai pengalaman saya. Coba Anda lihat video saya pertama kali saya membuat video. Pipi saya itu tipis,
Karena berat badan saya itu betul-betul saya tidak pede keluar rumah. Karena berat badan kita yang semula luar biasa gemuk, tapi tatkala kita terkena gangguan lambung ini cepat sekali kita kurus, teman-teman. Walaupun nafsu makan kita tinggi, tapi itu tidak diserap secara maksimal oleh lambung kita sehingga tidak bisa menjadi daging. Dan itu bisa dikatakan mubazir. Apapun yang kita makan tidak bisa menjadi daging karena lambung itu tidak mampu mencerna dengan baik setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita tidak terlalu pantang makanan, apapun yang kita mau coba silahkan Anda coba, tapi sedikit, bertahap. Ketika ada sensasi silahkan di stop, tapi lama kelamaan walaupun ada sensasi pasti akan terbiasa dengan makanan itu. Jika video kali ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media Anda supaya teman-teman kita yang lain yang butuh pencerahan terkait dengan bagaimana cara mengatasi GERD anxiety, bagaimana cara menaikkan berat badan, kita sama-sama belajar. Silahkan tulis di kolom komen apa saja keluhan yang kalian rasakan, kita sama-sama belajar mengatasi GERD dan anxiety ini, karena di sini saya bukan seorang dokter dan ahli kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.